Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار. Hadirin wal hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa memuja dan memuji zat yang memang pantas dipuja, Allah tabaraka wa ta'ala, yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur, kesehatan dan kesempatan serta masih diistiqomahkan di dalam keimanan dan keislaman kepada Allah sehingga kita bisa bertemu baik yang ada di studio ataupun yang ada di udara. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita senantiasa curahkan keharibaan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Begitu juga panjatan doa bagi seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam bersamanya, dan kita semua yang tetap beristiqamah di atas sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, Maukah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka masih menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Bila kita pikirkan secara global, ada dua bahaya yang mengancam keselamatan manusia. Ada dua bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yaitu bahaya fitnah syahwat dan bahaya fitnah syubhat. Di mana akibat daripada fitnah yang pertama, banyak orang yang terperosok ke dalam lembah kehinaan dan kemaksiatan, yakni fitnah syahwat. Dan akibat fitnah yang kedua, yakni fitnah syubhat, banyak manusia yang tersesat karena menggunakan dalil atau istihsan, menganggap baik ataupun benar pada suatu masalah yang hanya berdasarkan kepada kemampuan akal, logika, serta perasaan semata-mata. Atau dengan kata lain, mereka mengikuti hawa nafsunya. Dan fitnah yang kedua ini lebih besar bahayanya ketimbang fitnah yang pertama. Karena fitnah yang kedua akan sesat dan menyesatkan. Dan bukan hanya 1-2 orang, bahkan bisa mencapai ribuan bahkan jutaan manusia.
Dan orang kalau sudah cenderung untuk tetap mengikuti hawa nafsunya, ia akan menjadikan Tuhan, akan menuhankan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu akan lebih tenang untuk menghinggapinya. Sehingga seorang penyair mengatakan, atani hawaha qabla an a'rifal hawa, fasadafa qalban khawiyan fatamakkana. Sebelum ku kenal hawa nafsu, dia datang menghampiri diriku. Lalu sesuai dengan hati yang kosong, dia pun menetap kuat dalam dadaku. Hadirin hadirat ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa dampak yang sangat buruk daripada manusia-manusia yang suka mentafsirkan Al-Quran dan ayat-ayat yang sudah jelas dengan cara mengikuti hawa nafsunya. Di antara dampak yang sangat jelas sekali adalah yang pertama, orang yang dikuasai hawa nafsu akan mematikan jiwa dan yang lainnya akan mematikan fitrah itu sendiri. Yang kemudian bertemulah pada titik yang sama akan mematikan akal sehat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyerupakan mereka dengan penderita rabiah, dengan penderita penyakit gigitan anjing. Sebagaimana sabdanya, wa yakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama tatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu irqun wala milsalun illa dakhalahu. Di mana akan muncul di tengah-tengah umatku beberapa kaum dari ahli hawa yang meresap hawa nafsu di dalam tubuh-tubuh mereka, sebagaimana virus rabies menjalar di dalam tubuh penderitanya, di mana tidak akan tersisa urat dan persendiannya kecuali telah dimasukinya atau telah dijalarinya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Imam Ad-Darimi dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Perhatikan hadis ini. Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan manusia yang sudah dikuasakan kepadanya hawa nafsu. Manusia yang sudah dikuasakan padanya hawa nafsu disejajarkan dengan manusia yang habis digigit oleh anjing gila yang kemudian menderita penyakit rabies yang tidak ada satupun persendian melainkan dimasukinya. Oleh karena itulah dinyatakan oleh Ibnu Athir Al-Azuri dalam An-Nihayah oleh Ibnu Athir, da'un ya'ridu lil insani min 'adl kalbi al-kalb fayusibuhu shibhal junun fala ya'adda ahadan illa al-kalb. Virus yang menjangkit akibat gigitan anjing gila itu, yang membuat penderitanya menjadi gila, tidak seorang pun yang digigit melainkan akan terjangkitinya. Artinya penyakit anjing yang gila akan menularkan kepada manusia yang digigitnya dan akan menjadi gila lagi. Itulah permisalan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka mereka akan menjadi gila dan terus menuhankan hawa nafsunya dan tidak akan terlepas sampai dia betul-betul kembali merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dan penafsiran yang benar. Mematikan fitrah, mematikan jiwa, dan mematikan akal sehat. Kemudian dampak kedua yang amat sangat jelas adalah Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan mereka para pengikut hawa nafsu dengan para penyembah berhala. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan, itulah orang-orang munafik yang selalu menuruti hawa nafsunya. Itulah orang-orang munafik yang selalu menuruti hawa nafsunya. Dan Al-Quran telah menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita. Di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan bahwa aslud dhalalah,
asal timbulnya kesesatan diakibatkan karena mengikuti hawa nafsu. Jadi asal kesesatan diakibatkan karena mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Al-Wasiyatul Kubra yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitabnya, yakni Wasiyatul Kubra ini, beliau mengatakan pada poin yang ke-28, wa aslud dalal, kata beliau, adapun asal puncak kesesatan adalah ittiba'ud dhanni wal hawa, karena manusia mengikuti prasangkanya dan hawa nafsunya. Karena manusia mengikuti prasangkanya dan hawa nafsunya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 23. Perhatikan surat An-Najm ayat 23. Allah katakan dalam ayat itu, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Di mana sebelum ayat ini Allah katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Baru kemudian Allah katakan, iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang engkau dan nenek moyang kamu mengada-adanya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, dan apa yang diingininya atau mengikuti hawa nafsunya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka, yakni al-huda. Wa qala fi haqqi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pun menjelaskan tentang hak nabinya. Masih dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 4 Allah katakan, "Wan najmi ila hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Demi bintang ketika tenggelam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula mengikuti hawa nafsu. Dan tidaklah yang diucapkannya, yang dimaksud Al-Quran, itu menurut keinginannya. Karena tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. فَنَزَّهُ عَنِ الضَّلَالِ وَالْغَوَاءِ اللَّذَيْنِ هُمَا الْجَهْلُ وَالظُّلْمُ. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sifat sesat dan mengikuti hawa nafsu. Yang keduanya merupakan al-jahlu wa zulm, kejahilan dan kezaliman. Apa itu al-zal dan apa itu al-ghaw? Fadh-dhali huwa alladhi la ya'lamul haqq wal ghawi alladhi yattabi'u hawah wa akhbara annahu ma yantiqu 'anil hawa bal huwa wahyun awhahu Allahu ilaihi wa wasafahu bil ilmi wa nazzahu 'anil hawa. Maka yang dimaksud dhal adalah orang atau manusia yang tidak mengenal kebenaran. Wal ghawi, dan manusia yang mengikuti hawa nafsu adalah, ataupun al ghawi adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah kabarkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan dengan hawa nafsunya. Yang ia katakanlah wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadanya. Maka Allah sifatkan dengan ilmu dan Allah sucikan dari hawa nafsunya. Jadi Islam berlandaskan ilmu, bukan hawa nafsu. Karena hawa nafsu adalah kesesatan dan ilmu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
Dampak yang kedua adalah kalau manusia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, berarti dia telah mensejajarkan para pengikut hawa nafsu dengan penyembah berhala. Allah katakan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Ini dampak yang sangat buruk karena menjadikan sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya sebagai Tuhan selain daripada Allah. Seperti Firaun dan seesnya. Kemudian yang nomor 3, dampak yang sangat buruk adalah mengikuti hawa nafsu tidak layak dijadikan ikutan. Atau para pengikut hawa nafsu tidak boleh dijadikan panutan. Tidak boleh dijadikan ikutan. Tidak boleh dijadikan imam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 124, "Inni ja'iluka lin-nasi imaman." Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Sesungguhnya aku akan jadikan kamu menjadi imam bagi seluruh manusia. Ibrahim pun berkata, dan saya memohon juga dari keturunanku, Allah berfirman, janjiku ini sesungguhnya tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Yaitu, janjiku tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Artinya, setiap orang yang mengekor hawa nafsu, setiap orang yang mengikuti hawa nafsu, pasti termasuk orang zalim. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Balittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin." Tetapi orang-orang zalim itu mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Dari sini jelas bahwa orang-orang zalim tidak pantas dijadikan ikutan, tidak pantas dijadikan imam, pemimpin dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Ini dampak buruk para pengikut hawa nafsu. Sebab kalau andai kata mereka dijadikan imam ataupun ikutan, bukan hanya sesat dirinya, tapi menyesatkan manusia banyak. Oleh karena itulah seorang penyair mengatakan, wa in kunta la tadri fatilka musibatu, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Jika yang mengikuti hawa nafsu itu berbicara tanpa sepengetahuannya, itu sudah dinyatakan musibah. Tetapi kalau dengan pengetahuannya ia berbicara dan pembicaraannya mengikuti hawa nafsunya, maka fal musibatu a'zam, musibahnya lebih besar. Musibahnya lebih besar. Oleh karena itulah mereka tidak pantas dijadikan ikutan. Yang pantas dijadikan ikutan adalah imam-imam yang berpegang dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan imam-imam yang berpegang kepada akal dan rasio serta hawa nafsu mereka. Tidakkah agama Muhammad adalah hadis? Bukankah sebaik-baik kendaraan seorang pemuda adalah athar? Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah syair, dinun Nabi Muhammadin akhbar, ni'mal matiyatu lil fata athar, la targhabanna 'anil hadits wa ahlihi, farra'yu laylun wal haditsu nahar, wa la rubbama jahila al fata athar al huda, wasyamsu bazighatun laha anwar. Agama Muhammad adalah hadis. Sebaik-baik kendaraan seorang pemuda adalah athar. Janganlah kamu membenci hadis dan ahli hadis. Karena akal ibarat malam, sedangkan hadis itu ibarat siang. Artinya jelas. Seseorang pemuda kemungkinan saja akan salah jalan, namun sinar matahari tetap akan bersinar terang. Jangan ikuti hawa nafsu, tapi ikutilah petunjuk yang sudah terang untuk dijadikan penuntun kita kemanapun arah kita tuju. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azzani Allah wa iyyakum. Yang keempat, dampak buruk mengikuti hawa nafsu adalah Allah menyerupakan mereka dengan binatang. Bahkan mungkin mereka lebih sesat daripada binatang. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, ayat 176, Allah katakan, walakinnahu akhlada ilal ard, wattaba'a hawa, famasaluhu kamathal kalb.
tetapi ia cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti perumpamaan anjing, kata Allah. Jadi manusia yang senantiasa mengekor hawa nafsunya, Allah serupakan mereka dengan anjing yang najis, yang kotor. Dan ada kalanya Allah serupakan mereka dengan keledai yang dungu, ka'annahum khumurun mustangfirah farat min qaswar. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut dari singa yang siap menerkam. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 50 dan 51. Perhatikan dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah sangat mencela para pengekor dan pengikut hawa nafsu. Allah katakan bahwa mereka seperti anjing dan keledai. Yang keduanya merupakan binatang yang sangat dungu dan bodoh, serta sangat najis dan kotor. Ulaika kal an'am bal hum adhar. Mereka seperti binatang, bahkan mungkin lebih jelek daripada binatang. Kemudian yang kelima, orang yang mengikuti hawa nafsu dikhawatirkan terlepas keimanan dari mereka. Ini sangat berbahaya, ikhwah. Sementara ia tidak menyadarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba'an lima ji'tu bih. Dalam kitab ini dijelaskan tidak sempurna keimanan kalian hingga menjadikan hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaran aku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada kita, tidak sempurna keimanan sehingga menjadikan hawa nafsunya tunduk dan mengikuti ajaran yang aku bawa. La yu'minu ahadukum. Orang yang mengikuti hawa nafsu dikhawatirkan terlepas keimanan mereka. Dan kalau iman mereka lepas, apa yang terjadi? Lawan iman adalah kufur. Bisa saja dia terjerumus kepada kekufuran tanpa disadari. Sebagaimana ciri-ciri para pengekor hawa nafsu dari kalangan munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kau rusak dunia ini, tapi mereka mengatakan, tidak, kami bukan perusak dunia, kami justru yang memperbaiki dunia. Allah bantah mereka dengan mengatakan, bahkan kalianlah yang merusak dunia, tetapi kalian tidak salah. Hadirin ikhwatul iman wa ikhwatul fillah, dan banyak lagi dampak negatif, dampak buruk, sesat dan menyesatkan yang bersumber dari para pengekor hawa nafsu. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya mentafsirkan Al-Quran dengan akal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memberikan penetapan akan ada bagi mereka sebuah pilihan atau kebimbangan tentang urusan mereka. Dan Allah ulang lagi ayat yang semakna, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perkaranya untuk tidak ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. An-Nur ayat 63. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadisnya, zaruni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim faman haitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, rawahul Bukhari. Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan. Sesungguhnya hancurnya
Orang-orang yang sebelum kamu adalah mereka banyak mempertanyakan dan perselisihan atau protes terhadap nabi-nabinya. Maka apa yang aku larang tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Bila kita perhatikan hadis-hadis di atas dan ayat-ayat Al-Quran yang sudah saya baca di awal, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dan harus didahulukan daripada mengikuti hawa nafsunya atau akal pikirannya. Kita tidak boleh mendahulukan keduanya dengan mengedepankan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita terbatas, sementara ilmu Allah tidak terbatas. Bahkan akal kita tidak mampu menembus ilmu Allah. Satu jengkal di bawah tanah saja kita tidak tahu. Oleh karena itulah dengan tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Man qala fil Quran bi ra'yih, falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yinya, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Tirmidzi, namun hadis ini dilemahkan oleh Albani dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Begitu juga dari jalur Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yih fa asaba faqad akhta." Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dengan ra'yunya, kemudian benar, maka ia tetap salah. Sekalipun benar, tetap salah. Apalagi salah, tentu tambah salah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini pun dilemahkan oleh Albani dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika mengomentari dua hadis ini, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya Muqaddimatu fi Ushul Tafsir, kata Imam Ibnu Taimiyah, adapun orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran semata-mata dengan ra'yu dan akalnya, maka hukumnya adalah haram. Adalah haram. Mentafsirkan Al-Quran dengan akal haram. Tidak boleh. Telah dinukilkan dari Ibnul Qayyim dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Diriwayatkan dari Abdul Ibnu Humaid, berkata Abu Usamah dari Nafi dari Umar Al-Jumahi, dari Ibnu Abi Mulaikah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Ayyu ardin tukilluni wa ayyu sama'in tudilluni in qultu fi ayatin min kitabillah bi ra'yi aw bima la a'lam." Perhatikan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bumi mana lagi yang akan aku pijak? Langit mana lagi yang menjadi naunganku jika aku berkata tentang ayat daripada ayat-ayat Allah dengan akalku atau dengan yang sesuatu aku tidak tahu sama sekali. Lihat perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ayyuhan nas, inna ar-ra'ya innama kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musiban. Inna Allah kana yurihi wa innama huwa min adh-dhann wa takalluf." Ikhwani wa akhwati, perhatikan bagaimana perkataan Umar bin Khattab. Wahai manusia, sesungguhnya ra'yu yang benar hanyalah ra'yu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadanya. Adapun ra'yu dari kita adalah dhan, prasangka dan takalluf, membuat-buat saja. Perhatikan dua sahabat yang mulia ini. Mereka tidak berani mempertentangkan akal mereka. Sok tahu. Kalau di depan mereka sudah ada Al-Quran dan Sunnah, kalau di depan mereka sudah ada kebenaran, mereka tidak mau mengedepankan akal-akal mereka. Dan ini salah satu teladan bagi kita ketika menghadapi wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja akal secerdas Abu Bakar Siddiq, akal secerdas Umar bin Khattab yang keduanya mengakibatkan banyak turun wahyu kepada kita, tidak berani mempertentangkan Al-Quran dengan hawa nafsu mereka. Terlebih lagi kita, mengacalah kita, bercerminlah kita, siapa kita dan mereka. Siapa kita dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dan jauh, sangat jauh, tidak bisa dibedakan. Sementara di zaman sekarang
Banyak manusia mendewa-dewakan akalnya dan menghina para ulama-ulama yang jelas-jelas mereka mengikuti huda petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang berani mendewa-dewakan akal mereka, bahkan melebihi para ulama kita. Padahal tidak mungkin barat dan timur disatukan dalam satu tempat. Mustahil. Sarat mugharriban wa sirta musyarrikan. Syattani bainal mugharrib wa musyarrik. Dia pergi ke barat, dia pergi ke timur, sedangkan engkau pergi ke barat. Bagaimana barat dan timur akan disatukan? Siapa kita dan siapa mereka? Kalau Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu tidak berani mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, kita malah berani mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yu kita. Lalu pertanyaannya, apa atau bagaimana penafsiran yang baik dan selamat menurut keterangan para ulama? Maka yang pertama adalah tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lainnya. Tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lainnya. Seperti mungkin di satu tempat ayat ini sifatnya mujmal global. Di tempat lain mungkin ditafsirkan dengan cara terperinci. Atau seperti di satu tempat ayat ini khusus, terbatas. Namun di tempat yang lain ditafsirkan secara luas dan jelas. Atau mungkin di tempat lain ayat itu sifatnya umum, sifatnya mutlak, kemudian dikhususkan dengan ayat lain di tempat lain. Dan begitulah seterusnya. Dan hal ini banyak kita temui dalam Al-Quran. Seperti ayat 228 surat Al-Baqarah dikhususkan dengan ayat 4 surat At-Talaq. Dan dikhususkan juga dengan surat Al-Ahzab ayat 49, dan begitulah seterusnya. Tafsirul Quran bil Quran, mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ataupun mentafsirkan hadis, mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Mentafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara manusia masih ada saja pengingkaran terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Jangan tafsirkan Al-Quran dengan akal dan ra'yu kita. Akan berbahaya, sesat dan menyesatkan. Qul liman anada al-haditha wa adha aiban ahlahu wa man yadda'i abi ilmin taqulu hada abin li am bi jahlin fal jahlu khuluqus safih. Katakanlah kepada penentang hadis dan musuh-musuh hadis, jelaskan kepadaku, apakah berlandaskan ilmu engkau ngomong seperti itu, ataukah dengan kejahilan, padahal itu adalah perangai orang yang jahil. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Tafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, bima tahkum? Qala bi kitabillah. Qala fa in lam tajid, qala bi sunnati Rasulillah. Qala fa in lam tajid, qala ajtahidu bi ra'yi. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz tatkala mengutus ia berangkat ke negeri Yaman. Kemudian Rasulullah katakan kepada Mu'adz, apa yang akan kau hukumi engkau di Yaman ya Mu'adz? Maka Mu'adz menjawab, aku akan berhukum dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu tidak mendapatkan Al-Quran, apa yang kau akan berhukum? Maka Mu'adz menjawab, aku akan berhukum dengan sunnah. Aku akan berhukum dengan sunnah Rasul. Baru setelah itu, apa yang kau hukum kalau tidak ada keduanya? Maka ia menjawab, aku akan berijtihad dengan ra'yuku.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah. Ditafsirkan Al-Quran dengan hadis. Karena Al-Quran sangat berhajat kepada hadis. Begitu juga sebaliknya. Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah." Aku telah diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang semisal dengannya. Yang dimaksud adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud dan sahihkan Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan satu saja Al-Quran, tapi Allah berikan juga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan bahwa sunnah juga datang dari Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap dengan hawa nafsunya. Tidakkah Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah ia berbicara dengan hawa nafsunya, yang ia bicarakan hanyalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sangat berhajat dengan hadis, dan hadis sangat berhajat dengan Al-Quran. Tidak bisa dipisahkan kedua. Tidak bisa dipisahkan dengan keduanya. Sebuah contoh saya contohkan dalam surat An-Nisa ayat 11. Saya contohkan surat An-Nisa ayat 11. Mungkin hadirin dan hadirat yang ada di rumah ataupun pendengar FM dimanapun berada, bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dalam surat An-Nisa ayat 11 ini tentang permasalahan yang sangat penting sekali. Itu tentang masalah faraid. Tentang masalah faraid. Di mana ayat itu dikhususkan? Di mana ayat itu dikhususkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yarithul muslim al-kafir, walal kafir al-muslim." Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir, dan tidak boleh orang-orang kafir mewarisi orang Islam. Karena ayat surat An-Nisa 11 tidak menerangkan hal ini secara mutlak. Kemudian dikhususkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir, dan begitu juga sebaliknya. Dan banyak lagi jumlah hadis-hadis yang menerangkan tentang mengkhususkan ataupun menjelaskan makna daripada Al-Quran. Seperti permasalahan salat, tata caranya, bagaimananya, semuanya diatur dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti masalah zakat, tata caranya, hitung-hitungannya, dan segala yang berkaitan dengannya, itu dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tata cara haji, manasik-manasiknya semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka menyempurnakan keterangan dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran sempurna secara umum. Yang menjadikan terperinci kesempurnaan Al-Quran adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya tidak mungkin dipisahkan, karena kalau Al-Quran dipisahkan dengan hadis, maka banyak persoalan yang tidak bisa dipecahkan, banyak amalan-amalan Islam yang tidak bisa diamalkan, sehingga pincang. Kemudian yang nomor 3, hendaklah Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah berkata Abu Ja'far Ibn Jarir Al-Tabari, telah diriwayatkan atau telah meriwayatkan dari Abu Quraib, telah menghabarkan kepada kami Jabir bin Nuh, telah menghabarkan kepada kami Al-A'mash dari Abi Dhahak, dari Masruq, dia berkata, telah berkata Abdullah bin Mas'ud, "Wallazi la ilaha ghairah, ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lam fi man nuzilat wa aina nuzilat, walau a'lam makana ahad a'lam bi kitabillah minni tanaluhu al-mataya la ataituhu." Subhanallah. Apa katanya Abdullah bin Mas'ud? Demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada satu ayat pun dari kitab Allah Al-Quran kecuali saya, katanya Abdullah bin Mas'ud, tahu kepada siapa dia diturunkan, di mana dia diturunkan. Seandainya, kata Abdullah, aku mengetahui ada seseorang yang lebih tahu daripada aku tentang Al-Quran,
dan bisa aku jangkau dengan kendaraan, sungguh aku akan mendatanginya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Demikian tinggi minat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memahami dan mempelajari Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dinyatakan, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan kama unzila falyaqra'uhu ala qira'ati ibni ummi Arif. Barang siapa yang suka memperdengarkan Al-Quran sebagaimana suara Al-Quran itu jelas dan persis ketika diturunkannya, maka perdengarkan suara Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensejajarkan suara Abdullah bin Mas'ud dengan malaikat Jibril. Sehingga wajar kalau andai kata Abdullah bin Mas'ud orang yang paling tahu dengan Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, dia tahu untuk siapa Al-Quran diturunkan, di mana tempat Al-Quran itu diturunkan. Bahkan bukan hanya setakat itu, tetapi dia mengatakan, seandainya ada orang yang lebih tahu daripada aku dan mampu dijangkau dengan kendaraan dalam riwayat yang bil edil dengan unta, maka aku akan mendatanginya. Semangatnya luar biasa. Adakah di antara kita ikhwani wa akhwati yang demikian tinggi mencari ilmu? Padahal sudah jelas-jelas titel kita ini jahil murakkab, double jahil, kuadrat jahil. Tapi tidak ada keinginan kita untuk mencari ilmu. Lihat ikhwan, bagaimana Abdullah bin Mas'ud, orang secerdas itu masih ingin belajar. Seandainya di sana ada manusia yang lebih tahu daripada aku akan datangi dia, aku akan belajar kepadanya. Renungkan dengan baik. Ilmu itu mahal. Karena ilmu adalah cahaya yang mampu menerangi. Ilmu adalah obor. Ilmu adalah pelita. Di saat kita dalam keadaan gelap gulita, ilmu adalah salah satu petunjuk mengarah rute jannah surga Allah. Karena kita tidak mungkin mencapai surga, bahkan kita akan tersesat kalau tidak ada ilmunya. Tidakkah Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti di atas jalan ilmu, maka dia akan dipermudah untuk terus menjalur ke rute mengarah pada surga Allah Subhanahu wa taala. Beginilah sikap para sahabat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan pemeliharaan umat ini kepada para sahabat ditinjau daripada agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Sesungguhnya para sahabatku adalah pengaman, sesungguhnya para sahabatku adalah pemelihara bagi umatku. Maka apabila sahabat telah pergi, maka akan terjadi masalah kepada umatku. Ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi barometer dalam rujukan ketika memahami dan memperdalam agama ini. Oleh karena itulah para ulama mengatakan Al-Quran juga ditafsirkan oleh perkataan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan tentang barakah kefahaman tentang seorang sahabat tentang Al-Quran yang tidak asing lagi bagi kita tentang kisahnya, yaitu kisah tentang Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sebuah doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, pintarkan Abdullah bin Abbas ini dalam agamanya dan ajarilah ia tentang takwil Al-Quran. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan tadi. Telah berkata Sufyan Ats-Tsauri, apabila datang kepada tafsir daripada Mujahid, maka cukup bagi engkau. Cukup bagi engkau. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan semua ilmunya kepada para tabi'in.
Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan ilmunya kepada para tabi'in. Sehingga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuk bih." Apabila datang tafsir daripada Mujahid, maka cukup bagi kamu. Kenapa? Karena Imam Al-Mujahid, imam tabi'in, imam besar tabi'in, telah menyerap semua ilmu yang ada para sahabat Nabi. Perhatikan kata-kata dia. Qala Mujahid, "Aradtul mushaf ala Ibn Abbas min awwalihi ila akhirih, aqifu inda kulli ayatin min wa as'aluhu anha." Mujahid mengatakan, aku telah membentangkan mushaf dari awal sampai akhir kepada Abdullah bin Abbas. Dan aku berhenti setiap kali ada muskilah pada satu ayat dan aku mempertanyakan ayat itu kepadanya. Sehingga manusia kedua yang paling tahu setelah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan Al-Quran adalah para tabi'in. Adalah para tabi'in. Oleh karena itu dinyatakan, wa kullu wahidin min ashabi ibni Mas'ud wa ibni Abbas naqala anhu min at-tafsir ma la yuhsihi illa Allah. Dan tiap-tiap salah seorang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas telah menukilkan darinya tafsir yang tidak bisa dijumlah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman wa akhwatu fillah azza Allah wa iyyakum. Generasi kedua, bahkan generasi ini pun mendapatkan pujian langsung dari Allah dan Rasulnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairan nasi qarni, tsumma allazina yalunahum, tsumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku para sahabat, kemudian setelahnya para tabi'in, dan setelahnya para tabi'in. Al-Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dari Al-Husain bin Mahdi Al-Bisri Al-Basri, telah meriwayatkan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Qatadah, ia berkata, "Ma fil Qur'an ayatun illa wa qad sami'tu fiha syai'ah." Ya. Al-Imam Qatadah mengatakan, tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun kecuali telah aku mendengar keterangannya. Dan kita tahu bahwa Al-Imam Al-Qatadah adalah imam besar Basrah. Sekalipun dia punya cacat mata, namun dia seorang ulama besar nilainya. Apa kata Imam Qatadah? Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun. Ma fil Quran ayatun illa wa qad sami'tu fiha syai'ah. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun kecuali telah aku mendengar keterangannya. Subhanallah. Luar biasa. Pernahkah hadirin dan hadirat ikhwatul iman wa akhwatu fillah, ikhwati wa ikhwani, kita membaca setiap hari ayat per ayat, minimalnya kita membaca, kemudian berupaya untuk mengetahui terjemahannya, kemudian berupaya lagi untuk mengetahui tafsir-tafsirnya, kemudian berupaya lagi untuk mengamalkannya, dan begitulah seterusnya. Artinya, tidakkah kita punya keinginan untuk semakin hari dan semakin hari ada peningkatan dan terus peningkatan? Kita hidup di zaman aslul fitnah. Manusia sudah tidak lagi menghiraukan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan perhiasan belaka. Manusia sudah tidak mengacuhkan lagi hukum-hukumnya ke dalam Al-Quran. Dan kalau seperti ini akan terjadi musibah besar dalam kehidupannya ini. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan. Mudah-mudahan penyampaian pada pagi hari ini dapat dipahami oleh pendengar sekalian di udara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan bentangkan lebih lanjut lagi dengan diadakan tanya jawab. Yang bisa kami jawab. Yang tidak bisa kami jawab, insyaallah kita tunda dan kita akan jawab pada lain kesempatan. Silakan. Ya. Jazakallahu khairan. Sahabat Hang dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya silakan langsung di line telepon kami di 0778 468 106 ataupun di luar Batam
di 0778 467 106 ataupun melalui via SMS kami di 0856 684 106. Dan terlebih dahulu sahabat hamba mengetik dua huruf pertama yaitu KI, kemudian spasi nama Anda, kemudian isi pertanyaan Anda. Pertanyaan melalui SMS yaitu dari Abu Ghafira di Air Raja. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar para ulama jika salah berijtihad mereka tidak berdosa? Kenapa? Apakah juga termasuk ulama sekarang, Ustaz? Iya. Tentang masalah ijtihad, maka Islam membuka lebar. Tetapi Islam juga atau para ulama juga membuat syarat-syarat yang sangat ketat dan hampir-hampir manusia susah untuk mendapatinya melainkan manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua manusia yang mempelajari Islam harus menjadi mujtahid atau boleh berijtihad. Tetapi pintu ijtihad senantiasa terbuka. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, barang siapa yang berijtihad, man ijtahadal mujtahid. Jadi barang siapa yang mujtahid itu berijtihad, kemudian dia salah, ya. Tetapi Rasulullah mengatakan tetap dia mendapatkan pahala. Apalagi benar, ya, falahu ajr, maka bagi dia pahala, dan kalau benar mendapatkan pahala dua. Ini menunjukkan bahwa seorang mujtahid ada kelebihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujtahid ada kelebihan dan kemuliaan di hadapan Allah. Karena tidak mungkin dia seorang mujtahid melainkan dia seorang alim ulama, seorang yang mencari ilmu dan menuntut ilmu. Sementara Allah muliakan para penuntut ilmu dan Allah angkat derajat mereka dilebihkan dari manusia yang lainnya. Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi betul kata-kata itu, dia akan dapat pahala. Apakah ulama sekarang juga bisa berijtihad? Bisa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan para ulama yang begitu ketat syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat ini sangat banyak dan insya Allah kita akan bentangkan dalam lain kesempatan. Wallahu a'lam. Sekarang Ustaz. Dan kembali pertanyaan melalui via SMS, yaitu bagaimana dengan tafsir Jalalain menurut pandangan Ustaz ataupun ulama salaf, apakah boleh digunakan? Iya. Tentang tafsir Jalalain memang sebagian besar tidak ada kekeliruannya. Cuma ada sebagian kecil koreksi karena dalam tafsir itu terutama dalam masalah akidah asma wa sifat, tafsir ini mengikuti tariqah Asy'ariyah dan beberapa hal yang sifatnya hadisiyah, banyak dicantumkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang sifatnya lemah sehingga perlu diluruskan, dan sudah ada ulama yang membetulkan atau membuat catatan tahqiq kepada kitab ini dan terjemahnya pun sudah diterjemahkan. Mungkin antum yang penanya ini bisa datang ke dia dan membeli kitabnya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Dan kembali pertanyaan masih dari via SMS, yaitu Pak Ustaz, dalam menuntut ilmu hadis apakah syarat-syaratnya? Karena anak itu gampang lupa apa yang telah anak hafal. Syukur. Iya. Dalam menuntut ilmu hadis, maka dia harus belajar kepada seorang ustadz yang memang faknya dalam masalah ini. Karena ilmu hadis adalah ilmu yang mulia, ilmu yang sangat mulia. Kita disuruh untuk mengikuti mereka. Kita disuruh untuk mengikuti mereka. Karena agama ini dipegang oleh mereka. Ya, agama ini dipegang oleh ahli hadis, oleh para penuntut hadis dan ahli hadis. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu min ummati la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Ya, jadi mansurin ala lupa hadisnya. Jadi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala hatta ya'ti yaumul qiyamah. Kama qala Rasulullah SAW. Jadi akan senantiasa ada pada umatku yang ditolong, sekelompok manusia yang ditolong oleh Allah
di mana kelompok ini tidak akan goyah sekalipun mereka dicela sampai datangnya hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan bahwa taifah yang dimaksud di sini adalah mereka al-hadis, mereka ada al-hadis. Oleh karena itulah ilmu hadis sangat mulia sekali. Sangat mulia sekali. Ya. Sehingga dinyatakan oleh sebuah kata-kata, ya, ahlul hadis hum ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis adalah keluarga Nabi meskipun mereka tak bersahabat dengan jasadnya, namun mereka menemani beliau dengan hembusan nafasnya. Ya, namun mereka menemani dengan hembusan nafasnya. Dan juga ada kata-kata yang bersenandung yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Ya, jadi kata-kata ini dinyatakan oleh Imam Ahmad di mana beliau tatkala bersenandung dinun Nabi Muhammadin akhbar wa ni'mal matiyatu lil fata asar la targhabanna anil hadithi wa ahli farra'yu laylun wal hadithu nahar wa la rubbama jahila al fata asar al huda wasyamsu bazighatun la anwar. Jadi agama Muhammad adalah hadis. Sebaik-baik kendaraan seorang pemuda adalah hadis. Janganlah kamu membenci hadis dan ahli hadis, karena akal bagaikan malam sedangkan hadis bagaikan siang. Seorang pemuda kemungkinan saja akan salah jalan, namun sinar matahari tetap akan terang benar. Ini menunjukkan bahwa cukuplah kata-kata Imam Ahmad ini menunjukkan bahwa kemuliaan al-hadis, dan kita dituntut untuk belajar hadis dan mempelajarinya, menghafalkannya, dan kemudian mengamalkannya. Bagaimana caranya untuk mempelajari hadis dan mengamalkannya? Ya, senantiasa menghafal dan terus menghafal dengan istiqamah. Istiqamah, satu persatu kita hafal sampai hafal. Dan biasakan, latahkan kalimat hadis dalam lisan kita. Ya, latahkan kalimat hadis itu dalam lisan kita. Baik ketika kita berbicara dengan saudara-saudara kita, baik ketika berkumpul, maka bicarakan agama, keluarkan hadis dan lain sebagainya. Ya, karena sekarang ini manusia sangat malu ketika berbicara soal agama. Apalagi di tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah mengatakan Ra'sul amri al-Islam. Pokok urusan hidup ini adalah Islam. Dengan kata lain, kalau hendak berbicara, bicaralah masalah Islam. Kalau hendak berkumpul, membicarakan sesuatu, maka singgunglah masalah Islam. Kalau hendaklah menulis, maka tulislah masalah Islam, dan begitulah seterusnya. Karena Islam adalah pokok urusan hidup manusia, lebih pokok daripada makan dan minum. Oleh karena itulah, ketika kita berkumpul, bagi yang menanya ini, maka biasakan bacakan hadis yang sudah dihafal. Insyaallah, kalau kita sering membacakan hadis itu kepada keluarga kita dan kepada sahabat dan saudara-saudara kita, maka akan melekat di bibir kita. Insyaallah, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dari Ibu Alia di Batam Center. Silakan Ibu. Ya, saya mau menanyakan surah An-Nisa ayat 119 itu kan dilarang merubah ciptaan Allah, ya. Nah, itu di tafsir at-Tabari itu yang pertama arti merubah ciptaan Allah itu tato, ya Ustaz. Terus yang kedua itu qasarul wajah, ya. Nah, itu apa sama dengan peeling atau apa, itu kan katanya tafsirnya itu seperti menghaluskan wajah, mengelupaskan kulit wajah, kulit permukaan wajah. Nah, sementara fenomena sekarang kan kebanyakan ahwat, ya, banyak salon-salon gitu kan menyediakan sarana untuk membersihkan wajah, facial atau peeling. Nah, itu bagaimana gitu ya Ustaz, ya? Tolong keterangannya, ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Surat An-Nisa ayat 119, insyaallah. Iya. Jadi mungkin yang dimaksud ukhti adalah ayat 119, ya. Oh ini. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna azanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga binatang ternak, dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung Allah,
maka sungguh dia menderita kerugian yang amat sangat nyata. Yang amat sangat nyata. Jadi sebenarnya kata-kata ini memang umum. Ayat ini artinya ketika Allah katakan, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Jadi ini sifatnya umum. Mengubah ciptaan Allah dapat berarti juga mengubah yang diciptakan Allah. Seperti mungkin mengambil binatang. Ada juga yang mengartikan dengan mengubah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga yang seperti yang Ukhti katakan tadi. Ya, tentang persoalan yang Ukhti katakan itu pun termasuk demikian. Artinya yang dimaksud di situ adalah seperti mencukur bulu halis wanita. Itu tidak boleh, termasuk merubah ciptaan Allah. Makanya Allah laknat mereka. Allah laknat mereka para pentatu dan orang-orang yang menyanggul dan orang-orang yang mencukur bulu halis mereka. Mencukur artinya supaya kelihatan cantik dan lain sebagainya, tetapi justru menyelisih Islam itu sendiri. Tentang masalah kecantikan yang Ukhti katakan, insya Allah tidaklah mengapa selama hal itu dalam artian tidak sampai menyalahi syariat Islam. Kemudian juga tujuannya dalam rangka menyenangkan suami dan tidak untuk ditunjukkan kepada di luar daripada suami. Ya. Karena kecantikan itu pun dalam Islam sangat dihargai. Sebab wanita-wanita yang tidak tampil cantik di hadapan suaminya, maka ini pun akan mengakibatkan sesuatu yang berdampak negatif bagi keluarganya. Ya, insyaallah selama tidak menyelisih Islam dan menyelisih larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan untuk mempercantik diri di hadapan suami, di hadapan orang yang memang memahamnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Bapak Andi di Tanjung Uma. Silakan pertanyaan Bapak. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, mungkin nggak masuk dengan metode dengan tema begini. Saya baru di Salafi Islam baru tahu Salafi itu ya Pak Ustaz ya. Tapi saya mau ada tahu sedikit baca sedikit tentang Wahabi. Boleh saya diterangkan dengan Wahabi sedikit ya Ustaz? Kalau bisa gitu. Iya. Apa itu Wahabi? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sebenarnya membutuhkan keterangan yang sangat luas. Tapi tentang masalah apa itu Wahabi, sebenarnya Wahabi ini pengetahuan ana sendiri, Wahabi ini dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebenarnya namanya adalah Muhammad saja, titik, tidak ada Wahabi. Namanya Muhammad saja. Ya, yang berdakwah tentang tauhid, yang telah menebarkan tauhid di negeri yang sangat mulia di Timur Tengah, itu namanya Muhammad. Namun bapaknya adalah Wahabi. Ini adalah gelaran orang-orang British, orang-orang Inggris yang ingin menganggap dakwah ini keras, sehingga kemudian dilakobkanlah kepada bapaknya Wahabi. Tapi yang jelas, Syekh Nasiruddin Albani pernah mengatakan bahwa seandainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dikatakan seorang Wahabi, maka saya manusia pertama yang akan menasabkan kepada Wahabi. Jadi seandainya umat Muhammad, para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus dijuluki seorang Wahabi, maka saya manusia yang pertama menasabkan kepada Wahabi. Namun ternyata umat Muhammad tidak dijuluki dengan Wahabi, maka tentu mafhum mukhalafahnya saya tidak mau disebut Wahabi. Ya, karena umat Muhammad itu disebut dan dinasabkan kepada istilah-istilah yang sudah ditetapkan seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, Taifah al-Mansurah, ya, dan lain sebagainya, termasuk juga as-Salafi, ya, para pengikut orang-orang telah yang terdahulu. Jadi nisbatan seperti itu adalah nisbatan yang tidak benar, ya, nisbatan yang tidak benar, bahkan tidak terbukti, ya, tidak terbukti sama sekali. Artinya lontaran-lontaran mereka terhadap para pendakwah sunnah, dan memang secara tabiat para pendakwah sunnah akan senantiasa dicela. Tidakkah seorang penyair pernah mengatakan, walastu binajin min maqalati ta'inin law kuntu fi gharin ala jabali wa'in wa man dhal ladhi yanju minan nasi saliman law ghaba anhu baina khafiyatay nafrin. Aku tidak akan pernah selamat dari celaan orang
sekalipun aku bersembunyi di gua atau gunung yang sulit didaki. Siapakah orangnya yang bakal selamat dari manusia walaupun dia telah bersembunyi di antara dua sayap burung? Ini menunjukkan bahwa musuh-musuh dakwah akan senantiasa melabelkan, akan senantiasa memberi gelar kepada orang-orang yang berpegang kepada sunnah dengan label apapun dalam rangka menjatuhkan mereka. Dan itu semua sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair juga, wa da'awa ma lam tuqimu 'alaiha bayyinat ashabuha adiyah. Segala tuduhan tanpa bukti maka pelontarnya hanyalah pembual semata. Ya, adalah pembual semata, tidak benar. Ya. Jadi perkataan itu, perkataan nisbah Wahabi kepada para pengikut sunnah adalah tidak benar. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan kepada Bapak yang bertanya lagi tadi, dan untuk memperjelas mungkin bisa datang ke Radio Hang 106 FM, yaitu di toko buku Maktabah Sunnah. Alhamdulillah buku ini telah ada dijual ya di toko buku Maktabah Sunnah. Dan baru kemarin telah masuk buku-buku sangat banyak sekali. Dan bagi sahabat Hang penuntut ilmu silahkan datang untuk mendapatkan buku-buku yang berkualitas, terutama tafsir-tafsir yaitu Ibnu Katsir, dan banyak sekali. Silahkan datang ke lantai dasar gedung Carnaval Mall Batam Center Indonesia. Dan kembali pertanyaan dari via SMS. Datangnya dari Pak Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Sepertinya para ulama dan para ustaz sekarang menerangkan tentang hal-hal yang gaib kepada umat. Karena orang tak berilmu, tentu mereka asal percaya saja. Jika mendapat mimpi yang didatangi malaikat atau mengaku mendapatkan wahyu. Padahal mungkin itu adalah jin kafir yang hendak menyesatkan manusia. Sekarang harusnya para ustadz bangkit dan bicara soal ini. Kita ini manusia penuh dosa, jangan asal percaya mimpi. Ilmu tentang ini pun harus diajarkan. Jazakallah. Iya, ini tanggapan saja. Jadi memang apa yang dikatakan itu benar. Ya, penanya di mana soal urusan gaib itu adalah Allah yang tahu. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui persoalan gaib melainkan hanya Allah. Kita orang yang beriman cukup mengimani saja. Tidakkah jadi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib? Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tidak malah lantas sok tahu dengan yang gaib. Apakah tahu mereka sejengkal di bawah tanah? Tidak tahu. Bagaimana kalau sejengkal di bawah tanah saja tidak tahu, bagaimana kalau ribuan bahkan mil ke bawah lagi? Itu baru ada yang di bumi. Bagaimana kalau andai kata yang ada di langit? Dan begitulah terusnya. Jadi urusan gaib bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat benci perdukunan, sangat benci perdukunan. Karena para dukun, paranormal dan lain sebagainya mereka sok tahu dengan yang gaib. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ancam dengan seancam-ancamnya. Dalam kata lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang datang kepada mereka bukan hanya telah dianggap mereka berlepas daripada syariat Muhammad, tapi mereka ditolak ubudiyahnya seperti salatnya 40 hari ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan asal percaya. Jangan asal percaya. Karena tidak ada apalagi kalau andai kata seorang itu baru tapa ataupun semedi ataupun apapun bentuknya di sebuah tempat yang sangat angker, di sebuah gunung yang sangat angker dan lain sebagainya, kemudian pulang mengaku bahwa dia punya ilham dan mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kewahyuan Allah sudah tertutup dengan kenabian Muhammad dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanya mubasysyirat, kabar gembira yang berupa mimpi baik. Mimpi baik saja, bukan mimpi mendapatkan wahyu. Ya, jadi ketika seorang mimpi baik, mimpi yang indah, maka itu adalah mubasysyirat. Mubasysyirat, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syaitan yang hendak menyesatkan Bani Adam dengan menyisipkan sebuah ilham kepada seseorang agar memproklamirkan sebagai wali dan lain sebagainya atas perintah syaitan. Jadi tidak benar. Jangan percaya. Dan insyaallah pembahasan ini sudah dijelaskan dengan jelas-jelasnya oleh Al-Ustaz Abu Fairuz ya dalam membahas kitab Tauhid. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Terputus ya Ustaz. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung di luar Batam silakan di 0778 467 106. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terputus. Dan ini pertanyaan dari via SMS Ustaz. Apa yang harus saya lakukan kepada suami yang tidak mau tekun beribadah, malah justru mengantai istri soal ini?
Pertama, ini musibah dalam keluarga. Jadi harusnya dua-duanya, bahkan harusnya seorang suami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan seorang istri yang salihah, yang mau menuntut ilmu dan mau mempelajari Islam dengan benar. Jangan malah kemudian mematikan semangat belajar, apalagi sampai kemudian merendahkan dan menghinakan dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Jadi hendaklah suami-suami pergauli istri-istri dengan baik sampai kepada masalah yang sifatnya berkenaan dengan masalah ilmu. Harusnya suami istri bahu-membahu untuk terus meningkatkan kualitas ilmu di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan kalau bisa, kualitas ilmu itu disebarkan kepada anak-anaknya dan kepada keluarganya. Bukan malah kemudian mematikan semangat untuk menuntut ilmu. Dan kepada istri pun mungkin ketika suami mengatakan seperti itu, mungkin juga ada ihtimal, ada kemungkinan mungkin ukhti kurang baik ketika menyampaikannya, sehingga kemudian suami merasa jengkel dan lain sebagainya. Ataupun memang sudah baik namun suaminya tidak suka sifat seperti itu. Tapi ukhti jangan putus harapan, teruslah berdoa dan istiqamah dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar suami mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin tidak bisa dengan ucapan, maka bisa dibelikan dengan buku dan lain sebagainya biar suami lebih menerima lagi. Kadang-kadang ucapan ini kalau diterima, kalau tidak pandai menyampaikannya, justru perkataan baik menjadi tidak baik. Tapi mungkin kalau dengan buku dan lain sebagainya, dia akan mencerna kembali dan tidak lantas langsung menolaknya. Dan saya kira ukhti lebih tahu tentang tabiat suaminya. Mudah-mudahan kita doakan suami ukhti mudah menerima kebenaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana Bapak? Dari Pak Rahman di belakang Padang. Iya, silakan Bapak. Saya mau mohon penjelasan tentang ini Al-Maqsurah. Al-Maqsurah? Iya, apa yang dimaksud Al-Maqsurah ini atas keterangannya ucapan jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Maqsurah Ustaz. Allah alam, mana tidak paham. Ya, afwan kepada Bapak mungkin bisa kembali bertanya karena kita belum paham betul pertanyaan Bapak tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Bapak Amran di Bidayu, Pak. Silakan Pak Amran. Ya, saya mau penjelasan atau ringkasan dari Ustaz. Karena saya dulu pernah belajar semacam ilmu ya. Kata guru saya itu ada ilmu yang harus kita amalkan seperti zikir Allah Allah Allah, kemudian ada zikir yang lebih tinggi lagi katanya hu. Nah, sejauh ini tanggapan atau tafsir yang Bapak sampaikan dulu pernah saya dengar juga, karena itu bukan amalan Rasulullah. Nah, saya ingin menjelaskan lagi tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Amran. Jadi menyebut Allah tanpa ada penafian dan tanpa ada penetapan, ini pun perlu ditanyakan. Allah dari kata ilah dima'rifatkan menjadi Allah. Kalau bentuknya la ilaha illallah, ini jelas. Ada yang dibuang, ada yang ditetapkan. La ilaha, la itu tidak, ilah itu makhluk yang disembah. Tidak ada yang disembah artinya yang benar ilallah kecuali Allah. Namun kalau berzikir Allah, Allah, Allah dan seterusnya, apalagi disingkat menjadi dhamir hu, maka kita akan bertanya siapa yang ditiadakan dan siapa yang ditetapkan. Mana Tuhan yang batil yang harus dibuang, mana Tuhan yang benar yang harus ditetapkan. Tidak ada penafian dan tidak ada pengisbatan. Sehingga tidak jelas. Sehingga ada muncul sebuah syubhat bagi para orang-orang yang mentalkin orang-orang yang sedang sakaratul maut. Mereka hendak menyempitkan kalimat la ilaha illallah supaya lebih pendek menjadi kalimat Allah.
Dan kemudian kalimat Allah ini disempitkan lagi supaya lebih pendek dan mudah ditiru oleh orang yang hendak mati menjadi hu. Domir hu yang kembali kepada Allah. Itu maksud keinginan mereka. Dan mereka berargumen dengan logika. Kalau andai kata ditalkinkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, la ilaha illallah, terlampau panjang dikhawatirkan, baru la ilaha, dia istet, dia mati, dia meninggal, tidak sempat illallah. Maka biar tidak terjadi seperti itu, kita singkat lafadznya menjadi Allah. Ya. Kemudian dia berlogika lagi, takut kalau andai kata baru a, belum lahnya gitu, dia meninggal. Maka dikhawatirkan dia tidak mengucap Allah, baru au, kemudian meninggal, maka dirubah lagi menjadi hu. Biar dia mengucapkan lafaz Allah. Lah ini jelas akal. Seandainya ini baik, tidakkah manusia yang paling tahu dengan Al-Quran dan Sunnah adalah Rasulullah SAW? Tidakkah zat yang maha tahu adalah Allah? Allah adalah zat yang maha tahu, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Allah pun tahu bahwa di antara manusia ada yang tidak sanggup mengucap la ilaha illallah, ada yang tidak sanggup mengucap Allah, ada yang juga tidak sanggup mengucap apa-apa. Kenapa Allah tidak mewahyukan kepada Nabi, kalau andai kata khawatir la ilaha illallah itu tidak sanggup diucap, katakan Allah. Kalau Allah itu tidak sanggup diucap, katakan hudan dan sebagainya. Kenapa Allah tidak mewahyukan seperti itu? Kenapa Nabi malah mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah? Ejahkan kepada orang mati kalian dengan la ilallah, bukan dengan kata Allah atau hu. Kita pun bisa mengatakan bagaimana sebelum dia mengatakan hu dia meninggal. Ataupun sebelum mengatakan Allah baru au dia meninggal. Maka lebih selamatnya adalah tetapkan sebagaimana ditetapkan Allah dan Rasulnya, talkinkan kepada orang mati la ilaha illallah, ataupun dalam zikir dan begitulah seterusnya. Menetapkan wahyu itu lebih baik ketimbang mencipta-cipta. Itu sudah cukup, kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut, jangan membuat-buat, itu sudah cukup bagi kamu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, akan terputus ya. Mungkin sahabat bisa kembali menghubungi di line telepon 0778-468. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dari Abdullah di Batam Center, Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Ustaz. Sekarang ini banyak sekali beredar doa-doa, wirid-wirid maupun selawat di tengah-tengah masyarakat. Yang juga banyak beredar adalah kitab Mazmur Syarif ya. Di mana di dalam kitab tersebut banyak sekali selawat seperti Naria, Munjia, Sibul Qulub, kemudian doa-doa tahlilan dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ada dasarnya dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk menjawab tentang masalah itu dan mengupas satu persatu tentu memerlukan waktu yang sangat panjang dan harus cukup. Tetapi di sini kebetulan di radio ini ada juga jualan-jualan buku-buku doa yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka antum bisa datang ke radio dan menanyakannya dan membandingkannya dengan doa mereka. Ya. Dan tentang masalah selawat-selawat pun telah dijelaskan dalam kitab At-Taifah Al-Mansurah. Ya, dalam kitab itu pun dijelaskan tentang beberapa selawat-selawat yang benar dan selawat-selawat yang batil, dan itu pun kitabnya sudah diterjemahkan dan ada di studio ini. Nah, jadi antum bisa datang ke sini untuk membelinya dan membacanya. Wallahu a'lam.